and local Islam in various perspective, harmony, contestation, and exclusion. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel saya berjudul Moral and National Message in the Quran, the Esoteric Interpretation Approach to the Crisis of the Khilafah, Crisis in the Quran, atau versi bahasa Indonesia nya, karena artikelnya saya pilih bahasa Indonesia, yaitu pesan-pesan moral dan kebangsaan dalam Al-Quran, pendekatan tafsir esoterik terhadap ayat-ayat khilafah dalam Al-Quran. Dari judul ini sudah sangat kelihatan. Ini saya akan mengkaji Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan tematik, ya. Pendekatan yang saya gunakan, pisau analisa yang saya gunakan adalah pendekatan tafsir esoterik. Terus apa yang ingin saya sampaikan yaitu tentang pesan-pesan moral dan kebangsaan dalam Al-Quran. Harapannya pesan-pesan moral dan kebangsaan dalam Al-Quran ini bisa dijadikan salah satu tawaran, ya, tawaran untuk kontribusi penting dalam momen-momen seperti ini di konferensi pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian saya itu berangkat dari persoalan semakin meningkatnya radikalisme di Indonesia. Semakin meningkatnya radikalisme di Indonesia, ini dari beberapa data yang saya cantumkan dalam artikel saya, itu ada seperti BNPT ini, ya. BNPT menyebutkan tahun 2017 itu sekitar ada 39% pelajar di beberapa provinsi Indonesia itu meningkat ketertarikannya pada nilai-nilai radikalisme. Terus juga ada beberapa lembaga seperti White Institute dan Al-Fara Research juga menunjukkan semacam itu. Di Al-Fara Research menyebutkan ada sebagian PNS yang harusnya menjadi penopang Pancasila, ideologi kebangsaan Pancasila, malah anti Pancasila, lebih cenderung kepada pandangan khilafah. Jadi berangkat dari itu. Penelitian saya juga bisa disebutkan sebagai upaya untuk menafsirkan ulang, ya, ayat Al-Quran, dan penelitian saya juga bisa disebut sebagai deradikalisasi terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, narasi yang terdapat dalam ayat Al-Quran maupun hadis yang kalau dipahami secara sekilas, secara literal, secara eksoterik semata, akan terkesannya itu Islam itu mendukung ajaran-ajaran radikalisme. Oleh karenanya ini saya mengkaji ulang, menunjukkan bahwa ketika kita mengkaji ayat Al-Quran dengan pendekatan berbeda, pendekatan yang tidak hanya menekankan pada pendekatan eksoteris atau literal semata, tapi menggunakan pendekatan esoteris atau batini atau tafsir esoteris, itu menunjukkan pesan-pesan yang sangat berbeda, gitu, ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Ini pendekatan saya gunakan pendekatan saya gunakan sebagai pisau analisa adalah pendekatan esoterik. Apa sih esoterik itu? Penjelasannya panjang, mungkin nggak bisa saya jelaskan di sini. Esoterik itu singkatnya yaitu kita seorang peneliti, seorang mufasir tidak hanya bersandar pada yang tampak saja, tetapi perlu untuk mengkaji yang tidak tampak, yang tersirat, atau pendekatan yang biasa digunakan di sufi atau kelompok esoteris Islam. Ini temuan-temuannya dari set finding. Saya di sini menemukan, ya, kata khalifah atau istilah khalifah itu ada dua bentuk digunakan dalam Al-Quran. Ada yang berbentuk mufrad, arti singular, ada yang berbentuk plural. Kalau plural itu dia ada 7 kali sebutan Al-Quran, sedangkan dalam bentuk singular mufrad itu ada 2 kali. Singular itu ada di Al-Baqarah ayat 30 dan Quran surat Shad ayat 26. Yang plural itu ada 7 tempat, beragam tempat ini saya sebutkan itu tidak dibaca sendiri. Ada berapa beragam tempat dan dalam 2 bentuk, ya. Dalam bentuk itu ada khalaif dan khulafa. Ada dua kata. Khalaif dan khulafa. Tafsir esoteris juga satu prinsip tafsir esoteris itu tidak boleh juga kita meninggalkan eksoterisnya, makna dohirnya. Makna dohirnya itu kalau kita mengkaji dengan makna dohir saja, makna eksoterik saja, itu kalau kita mengkaji ayat-ayat tentang khilafah dalam Al-Quran, itu tidak ada yang dukungan atau mengacu pada mengacu kepada bentuk sistem pemerintahan apapun. Bahkan kalau kita mengacu pada kosakata Al-Quran secara eksoterik, secara literal aja, itu menunjukkan nilai kebangsaan, terus dan sebagainya. Ini minimal di sini ketika secara singular dibuat ayat ini Al-Baqarah 31 dan surat 26
itu ketika setiap ayatul Quran menyebutkan singular di dua ayat ini itu disebutkan nama secara spesifik, disebut nama Adam atau disebutkan nama Daud. Di Quran surat As-Sad ayat 26 itu disebutkan nama Nabi Daud. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 31 disebutkan nama Adam. Ini juga ketika disebut menyebut Al-Quran itu disebutkan kosakata plural atau jamak, itu tidak ada satu kata pun yang menyebutkan itu sistem pemerintahan apapun. Malah di situ itu secara doir, secara literal itu menyebutkan makna kebangsaan. Seperti ini Quran surat Al-A'raf ayat 74. Kata khulafa itu yang dimaksudkan adalah kaum Nabi Ad. Kaum Nabi Ad. Khulafa dalam ayat Quran surat An-Naml ayat 62 itu dimaksudkan adalah ini juga every soul atau human being. Sedangkan kata khalaid di Quran surat Yunus itu disebut umat Muhammad. Kalau khalaid dan Fatir ayat 39 itu adalah generasi, pergantian generasi dari satu generasi ke generasi lain. Kata khalaid dalam Yunus ayat 73 itu adalah umat yang diselamatkan, umat atau bangsa yang diselamatkan dari umatnya Nabi Nuh. Jadi umatnya Nabi Nuh itu mayoritas dibinasakan, tetapi ada sebagian diselamatkan. Jadi tidak satu pun itu berbicara sistem pemerintahan transnasional. Ini dia. Terus apa lagi ya? Kalau secara eksplisit ya ini ya, secara eksplisit itu Al-Quran itu mengajarkan manusia itu, kita mengkaji ayat-ayat tentang khalifah, manusia itu dilahirkan secara bangsa-bangsa. Secara dohir, secara eksplisit itu malah menyebutkan bahwa nilai-nilai kebangsaan itu bisa dipahami dari ayat-ayat tentang bahkan bukan ayat-ayat tentang khalifah itu tidak membicarakan tentang sistem pemerintahan khilafah atau sistem pemerintahan Islam transnasional, tapi malah membicarakan tentang hukum sunnah Allah, tentang bangsa, pergantian bangsa yang binasa dan sebagainya. Itu secara tersurat. Secara tersirat itu secara tersirat ada mana-mana lain saya temukan itu seperti membicarakan konsep khilafah dalam Al-Quran itu bicarakan tentang insan kamil, manusia yang mampu, yang bisa, yang dapat mengaktualisasikan seluruh potensinya, potensi jasmani rohani, potensi nama-nama Allah, asma jamal wa jalal, the actualization God's names. Sedangkan secara tersirat juga kita akan mendapatkan pesan-pesan moral ya. Ini penting sekali sebagai dasar fondasi pendidikan Islam. Ayat-ayat khilafah itu waktunya sudah habis ini kan? Iya sebentar lagi. Khilafah tidak mengajarkan kita tidak boleh hasad. Ayat khilafah mengajarkan kita tidak harus bersifat adil dan sebagainya. Demikian cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Kerwanto. Jadi penelitian Pak Kerwanto ini saya kira mematahkan asumsi penelitian teks itu tidak terbebas dari novelty. Buktinya beliau dapat memberikan makna kebaruan terhadap terminologi khalifah karena dengan pendekatan esoterik, dan ini tentu sangat aktual sekali untuk dijadikan sebuah terminologi yang dibumisasi tentunya. Dan tentu akan ada makna-makna yang lain karena Al-Quran itu zuwujuhin, memiliki makna yang sangat banyak sekali. Baik, kita lanjut pada presentator terakhir ya. Kami persilahkan kepada Bapak Mulawarman untuk menyampaikan papernya. Disilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak moderator yang kami hormati, Bapak Dr. Iwan selaku reviewer yang kami hormati, Bapak Ibu peserta yang kami hormati pula. Saya merupakan peserta terakhir pamungkas di yang offline di sesi pertama, sesi kedua ya. Jadi di sini kami menawarkan beberapa hasil riset, dan saya selaku
yang bergelut di pendidikan juga, terutama di SMP. Saya mengangkat pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Jadi COVID-19 ini yang hampir 2 tahun lebih ini masih menghantui Bapak Ibu. Inilah yang mendasari kita bahwa media pembelajaran di sekolah-sekolah itu sangat dibutuhkan. Kemudian adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara pembelajaran kemudian dengan media pembelajaran. Bagaimana seorang guru itu mampu menyampaikan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pemikiran peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai yaitu tujuan pembelajaran. Media pembelajaran berupa TIK merupakan komponen integral dari sistem pembelajaran. Artinya bahwa sistem pembelajaran media pembelajaran TIK tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran. Jadi dari pemikiran ini Bapak Ibu banyak ya pengalaman kita hampir 2 tahun ini. Dulu yang tidak mengenal istilah Zoom meeting, kemudian ada Google Meet dan sebagainya, ada LMS dan sebagainya, itu maka sekarang guru terutama kepala sekolah dituntut untuk bagaimana menghantarkan hasil daripada sebuah pembelajaran itu. Kita lanjut. Ada beberapa permasalahan yang kami temukan. Ini berdasarkan riset, kemudian hasil wawancara dengan beberapa kepala sekolah, beberapa guru, kemudian apa sih kendala-kendala yang dihadapi di dalam pembelajaran terutama dengan menggunakan daring. Itu ada kurangnya media pembelajaran berbasis TIK di sekolah-sekolah. Itu yang kami temukan diakibatkan oleh, pertama mungkin ini kaitannya dengan pemangku pendidikan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian yang ada di sekolah itu sendiri. Sarana sekolah itu belum memadai, kemudian keterbatasan biaya dan tenaga operasional. Kemudian ada juga kami menemukan kepala sekolah dan guru masih belum sadar akan pentingnya media pembelajaran. Kemudian otomatis beban orang tua siswa akan lebih berat. Artinya kalau kemarin ada dari Mendikbud menawarkan ada pembelian kuota bagi guru dan siswa, kemudian ada untuk kuota kadang-kadang media siswa, alat berupa handphone, laptop dan sebagainya itu tidak terpenuhi baik di sekolah maupun yang dimiliki oleh siswa. Kemudian kondisi keamanan di sekolah itu belum memadai. Next. Metode penelitian yang kami gunakan adalah observasi, yang peneliti meninjau, meneliti dan mengawasi suatu objek hingga mendapatkan data yang sifatnya valid. Observasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung, wawancara, dan metode lainnya. Kemudian sebagai penutup, setiap sekolah sudah semestinya memiliki sarana yang memadai, terutama pembelajaran yang mengacu kepada pengembangan media pembelajaran yang berbasis ATC. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang belum dinyatakan berhenti sampai saat sekarang ini. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bapak Mulawarman. Beliau kepala sekolah, artinya beliau ini praktisi, dan beliau sedang lanjut di Pasca Sarjana UIN Mataram sebagai akademisi. Nah, beliau ini memperkawinkan kedua itu, akademisi dan praktisi. Baik, ada 6 paper yang sudah disuguhkan dengan berbagai macam racikan. Ya, sampailah kita kepada review dari Bapak Dr. Iwan.
kami berikan waktu seluasnya, maksimal 10 menit untuk mereview. Terima kasih Pak Moderator dan kawan-kawan semuanya. Audien, saya kira selain 10 menit yang saya sampaikan ini, mungkin amma ba'du 10 menit itu yang lebih ditunggu-tunggu. Saya mohon kesabaran untuk semua. 3-10 menit insya Allah acara akan kita akhiri. Jadi pertama saya akan komentari, ini adalah makalah yang ke-6 dari Pak Malik. Judulnya adalah The Strategies of Dawah and Education Prophet Muhammad Peace be upon him sallallahu alaihi wasallam perspektif. Book study on Asalib Rasul fi Adawah wa Tarbiyah Syekh Yusuf Khadir Hassab Asuri, sulit sekali sebut namanya. Jadi begini, ini memang bagus, kelihatannya normatif, tetapi normatif itu perlu kita pertahankan. Yang membuatnya tidak normatif itu adalah bagaimana sang peneliti itu bisa mengkontekstualisasikannya dengan apa yang saat ini sedang dihadapi. Dan dari segi judulnya, sang peneliti di sini perlu memperkuat baik dengan bahasa sendiri ataupun menggunakan konsep dari orang lain. What does dakwah mean? What does education mean? Ma hiya ad-dawah wa ma hiya ad-tarbiyah. Sehingga apa? Karena di sini menggunakan kata education and dakwah. Kapan dia itu dianggap sebagai dakwah, kapan dianggap sebagai sebuah pendidikan? Kenapa? Karena merujuk kepada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Di sana ada kata da'a yad'u da'watan wa da'in wa mad'un. Nanti bisa dia nanti tumpang tindih dengan robba yurabbi tarbiyah. Nah, kapan itu nanti pendidikan itu yang Pak siapa namanya Pak Abdul Malik bagus, ini memang biar lebih bagus kalau mengacu kepada istilah tarbiyah. Nanti kan Bapak akan berkaitan dengan ada namanya robba ya rubu robban ala wazni mada yang mudu madan, ada juga da'a yada'u da'watan ala wazni da'yadu da'watan. Kemudian kapan dia itu robia yarba riban, dan kapan dia itu roba yarbu robwah sebelum menjadi robba yurabi tarbiyatan. Nah, seperti itu. Ini merupakan sebuah artikulasi di mana Bapak nanti bisa mengaitkan antara pendidikan dengan dakwah. Karena kalau tidak tegas nanti pendidikan ya dakwah ya pendidikan. Contoh, ada kiai dakwah di masjid. Dakwah itu apa? Yang pendidikan di sana. Nah, so how to clarify, how to differ between the term of education and the term of dakwah. Nah, saya kira seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, ini dari Mas Pencaksilat. Tadi Pencaksilat bagus, luar biasa. Pencaksilat agak-agak lumayan. Nah, jadi nanti Mas Saiful siapa namanya tadi? Mas Jajang, ini nama khas orang Bandung kalau tidak salah. Mas Jajang bagus melihatnya Mas ya. Terima kasih sudah berkontribusi. Mungkin masukan saya di samping perlu ditambah nanti ada nilai-nilai pendidikan Islam itu yang mana, lalu di Pencaksilat itu nilainya itu apa, lalu dikaitkan dengan pendidikan Islam. Karena sebagai sebuah lembaga Pencaksilat Gagak Lumayang ini punya filosofi, punya aturan, punya norma yang bersifat edukatif. Itu didesain, itu ditentukan, bagaimana lalu dikaitkan dengan pendidikan Islam, sehingga judulnya bisa nilai-nilai pendidikan Islam dalam Pencaksilat Gagak Lumayang. Usul saya juga nanti kalau membuat judul, mungkin saya hilaf atau apa, kita brainstorming atau diskusi. Jadi sesuatu yang awalnya itu berjudul pengaruh, biasanya itu kuantitatif. Sementara ini bukan kuantitatif, tapi saudara kualitatif. Nah, jadi kalau berbicara tentang pengaruh atau sejauh mana pengaruh itu, maka nanti larinya ke kuantitatif. Lebih baik mungkin nilai-nilai pendidikan Islam dalam Pencaksilat Gagak Gayung Lumayang. Saya kira ini sudah bagus karena bisa mengaitkan local culture dengan Islamic education. Sangat bagus. Kemudian tadi ada pendekatan esoterik. Saya ini bukan ahli tafsir. Ketika mengkaji tentang apa khalifah, khalaif, khulafa, tapi bagus juga. Mungkin standing positionnya Mas siapa tadi yang bagus ini, siapa? Pak
siapa namanya? Pak Kerwanto, ini sudah ke pesan moral tafsir esoterik ini. Kalau dibanding dengan Pak Profesor Dr. Quraish Shihab yang merupakan salah satu rujukan kita, kira-kira apa bedanya? Karena banyak juga kajian beliau yang mengkaji tentang khalifah dengan khalaif. Contoh, beliau di dalam tafsir tematiknya menyebutkan ada kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, kemudian ada wajalnakum khalaifah. Apa beda antara ini ja'il dengan wajalnakum khalaifah? Nah, di sini ketika dia sebagai diangkat pertama kali menggunakan kata ini, kemudian khalifah, tapi ketika diangkat oleh kata badan Tuhan dengan yang lain, maka tidak menggunakan kata ini, tapi wajalnakum khalifah dan seterusnya. Alhamdulillah ini sudah bagus karena waktu saya tidak akan bisa memperpanjang. Kemudian catatan 10 untuk pendidikan dan pluralisme. Ini pendidikan dan pluralisme, adik kami dari Mataram ini ingin banyak sekali yang sudah mengkaji tentang pendidikan dan pluralisme, banyak sekali. Dan sekarang tugas Anda adalah how to decide the novelty, bagaimana menentukan kebaruannya. Siapa sudah meneliti apa bedanya dengan Anda. Nah, ini terkait dengan novelty dari pendidikan dan pluralisme yang saudara akan kaji. Bagus, ini sangat bagus. Tidak mesti suatu yang sudah dikaji banyak itu tidak penting, sangat penting. Tapi apa kebaruan yang akan Anda berikan? Kalau melihat sepintas apa yang Anda baca, yang saya sebut tadi, saudara akan menggunakan pendekatan library, kepustakaan, library research. Nah, nanti tentukan, sekarang ini kan library research itu punya berbagai anak, kayak kualitatif punya turunan, kuantitatif punya turunan. Library research ini juga punya model. Apakah itu classic review atau traditional review modelnya? Yang penting tema-tema mengkaji tentang itu, ataukah menggunakan systematic review? Di mana systematic review itu nanti ada namanya model analitis, ada namanya model sintetis. Kalau yang model meta analisis itu kuantitatif, kalau meta sintetis itu yang kualitatif. Ataukah hanya mencari rujukan yang berbicara tentang pendidikan dan pluralisme, lalu Anda akan pahami interpretasi mananya yang disebut dengan traditional review. Tapi yang keren sekarang itu adalah meta analisis dan meta sintesis. Dia cari jurnal di Scopus, yang EBSCO dan sebagainya, lalu dia kaji sendiri apa yang jadi temuan dia dengan proses yang sangat rigid dan rigid. Kemudian catatan 11, Mbak Lina, ya semangat, ini masih muda tapi sudah tampil dan bersama kita. Dan sepanjang kali ini tadi Mbak Lina mengkaji tentang implementasi pendidikan kurikulum ke-13. Ini banyak beda tempat, beda tantangan ya. Ya mungkin masukan saya di abstrak saja ya. Ya fokus ke apa yang mau dikaji, metode yang digunakan, lalu hasil. Bila perlu visualisasikan di metode di temuan Anda, bagaimana sih pendekatan implementasi K13 dengan pendekatan integratif yang tadi Mbak sampaikan. Visualisasi itu akan mempermudah orang untuk memahami tanpa membaca lebih banyak, ataupun dia akan baca banyak tetapi dia akan lebih mudah ingat jika ada visualisasi. Dan yang terakhir Pak Munawarman, tadi saya kira ALD, Research and Development, penelitian dan pengembangan, karena judulnya adalah pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Saya kira dia pengembangan, ternyata media pengumpulannya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ternyata larinya ke kualitatif. Nanti mungkin bisa diskusi dengan kita kawan-kawan bahwa kalau Bapak ingin research and development itu ada cara khusus seperti yang tadi sudah disampaikan peneliti tentang pendidikan pengembangan model pramuka berbasis kearifan lokal. Kayak bukan dengan, kalau yang ini kita sebut tadi itu pengembangan tapi isinya kualitatif ya. Tapi bukan suatu yang baik selama Anda punya logika tafadhol. Tapi usul kami jika memang ingin diperhalus sesuai dengan tradisi kebiasaan, kalau judulnya develop pengembangan, ini perlu teori siapa yang akan dijadikan sebagai teori studi kembang seperti model Dicken Carey dan sebagainya, Tapi alhamdulillah penyampaian Anda tadi sangat bagus. Saya kira ketika saya ucapkan salam,
banyak sekali yang mengucapkan terima kasih di dalam hati karena ini adalah yang dinanti-nanti. Jazakumullah atas kebersamaan waktu yang sangat lama ini. Nyata antum masih mau mendengar kita, saya, dan mudah-mudahan kebersamaan ini bisa memberikan sesuatu yang positif untuk kita bersama. Saya secara pribadi mungkin saya salah kata, hilaf kata, ucapan, ungkapan dan sebagainya, baik yang offline, audien yang hadirin ataupun yang online, peserta online, partisipan hadir out, saya mohon maaf. Ini adalah hilaf saya jika itu adalah sebuah khilafan. Jazakumullah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salamnya langsung disambut dengan tepukan yang gemuruh ya. Alhamdulillah, beliau ini sepengetahuan Tiang selain sebagai reviewer lokal juga reviewer nasional ya, luar biasa. Tentu saya berterima kasih yang pertama kepada para kontributor baik yang saat ini hadir di ruangan ini maupun yang hadir out melalui online.